Pak absen di siakat kok nggak ada, Pak? Belum, nanti setelah selesai mata kuliah ini nanti silakan langsung masuk ke siakap. Waduh, kemarin saya absen nggak bisa, Pak. Nggak apa-apa, nanti tak absen sendiri. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke, untuk materi kita di pertemuan keberapa ini ya? Sampai lupa. Pertemuan ke-12 ya? Atau ke-13 nih? Oke, kita akan membahas tentang praktikum ya. Jadi tugas untuk hari ini itu kita belajar coding. Nah, nanti codingnya seperti ini. Jadi worksheet ke-12 ya. Nah, ini jadi materi kita untuk hari ini kita belajar tentang indeks, filter, lokasi itu menggunakan coding di dalam database. Nah, untuk aplikasi database-nya nanti kita menggunakan VisualFox Pro. VisualFox Pro. Nah, untuk VisualFox Pro nanti bisa di-install ya. Nah, VisualFox Pro seperti ini nanti. Nih. Nah, ini kita jalankan. Nah, jadi untuk mengerjakan tugas pertemuan 11 ini, nah nanti tinggal Anda praktekkan step by step-nya ini. Contoh, Anda buka, klik kanan folder nilai, ya nanti kita akan share di Google Drive ya. Nanti bisa Anda download. Nah, folder nilai ini nanti silakan Anda copy di folder komputer Anda. Nah, kemudian nanti silakan Anda capture nanti tiap Anda mau mengerjakan. Nah, contoh ini kita masuk klik kanan folder nilai. Nah, nanti akan saya kirim untuk praktek ya. Ini nilai, folder nilai. Ini klik kanan copy gitu ya. Copy. Kita klik print screen. Nah, print screen kita copy. Kemudian Anda masukkan di Word-nya. Ini sebagai laporan nanti. Jadi laporannya berupa print screen kayak gini. Nah, ini. Kemudian klik kanan drag folder Anda. Jadi nanti disimpan di folder Anda bebas ya. Nah, yang intinya yang kalau mau Anda print screen itu dari mulai poin 6 ya. Jadi poin 6 sampai poin ke-19 silahkan Anda print screen semua aktivitas Anda. Nah, jadi nanti untuk soalnya itu sudah saya buatkan sendiri. Jadi menggunakan nilai ini ya, folder nilai. Nah, ini untuk folder nilai akan bisa Anda buka. Ini ya, ini Anda buka itu menggunakan aplikasi VisualFox Pro. Nah, Anda pilih yang ini, P nilai PJX ini yang Anda buka. Tinggal Anda double klik aja. Klik ini. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini akan muncul tabel database. Sudah pernah menggunakan VisualFox Pro? Belum. Belum? Belum pernah, Pak. Nah, oke, belum pernah, enggak apa-apa. Nah, kemarin tuh pas waktu kita membuat database Fox Pro itu yang pertama kali, saya belum pernah. Belum, Pak. Gagal, Pak. Yang Gagal. pertama kali ini kan lo. Gagal, Pak. Membuat Banyak database. Tapi kan udah pernah toh? Belum, Pak. Tampilan awal, Pak. Kayak gini loh. Ya. Jadi intinya di sini tabel database itu berada di project ini. Ini project nilai. Dan nanti tinggal dibuka ini tabel mahasiswanya dibuka di browse. Ini ada data mahasiswa. Nah, fungsinya di sini dalam praktek itu kita belajar bagaimana menyeleksi data ini menggunakan perintah di Microsoft VisualFox Pro.
Nah, contohnya kalau kita praktekkan ya. Nah, ini yang pertama, klik tabel mahasiswa, tadi udah tak klik toh, kemudian klik tombol browse. Nah, kalau sudah, kita akan belajar ini ya, mengurutkan data berdasarkan nama mahasiswa. Nah, bagaimana cara mengurutkan nama mahasiswa? Nah, dengan cara yang pertama, klik menu tabel properties, kemudian klik tombol modify. Nah, Anda klik di sini. Klik tombol properties, tabel properties, diklik ini, nanti di print screen ya, di print screen, kemudian di copy, dimasukkan di Word tadi. Nah, ini klik menu tabel properties. Nah, ini dipaste di sini, gini. Ini nanti yang akan buat Anda laporan ke saya. Kemudian tombol modify. Kemudian tombol modify. Jadi tabel properties, tombol modify. Ini modify. Klik print screen lagi. Kita copy lagi. Itu Anda praktekkan seterusnya. Nah, gini. Nah, gini. Jadi nanti kalau spasinya hilang dibuat no space ini. Nah, kemudian klik fill name nama. Nah, klik fill name nama. Modify, klik name nama. Jadi dia akan mengurutkan berdasarkan nama. Nah, kita klik indeks. Ini berdasarkan ascending atau descending. Ascending berarti dari huruf A, B, C, D, terus kalau descending dari kebalikannya. Nah, ini kita oke. Nah, sebelumnya biar kelihatan, nah, contoh ya, ini saya tutup dulu. Kita lihat di sini, ini huruf abjadnya masih mucar matir. Nah, ini dari A, F, M, MM ini ya, namanya ya. Ini kita urutkan dari huruf abjad A sampai Z. Nah, caranya seperti tadi. Tabel, properties, Anda klik modify, kemudian klik nama, ini kita pilih yang ascending. Kemudian kita oke. Yes. Kemudian kalau sudah di oke, baru kita browse lagi. Nah. Nggak berubah. Kita praktekkan lagi, contohnya ini kurang apa? Klik oke, ascending, oke, yes. Kemudian klik drop list order. Ini masih keliru tadi, kurang ya. Kita klik indeks pada order sini berdasarkan nama, kemudian kita oke. Nah, ini akan berubah. Nih. Dari A, B, sampai sini urut gitu. Itu tugas Anda di pertemuan ke-11. Nah, nanti silakan Anda praktekkan dari poin 1 sampai poin ke-20. Ke-19. 19 ya. Nanti silakan Anda praktekkan. Kemudian untuk yang ini ya, tampilkan datasheet yang kelasnya SKP 12.2. Ini besar kecil dari karakternya berpengaruh ya. Jadi kalau nanti ini SKP 12.2 ya, yang di database ini itu hurufnya besar semua. Anda tulis kecil, nanti nggak akan bisa diseleksi. Jadi harus besar semua, harus sesuai dengan yang ada di isi database ini. Demikian juga nanti pada waktu Anda mau menyeleksi tempat lahir. Nah, tempat lahir itu kalau semua Anda mau menyeleksi yang dari data tersebut, data mahasiswa yang tempat lahirnya Kabupaten Demak, ya nanti Demaknya ini harus hurufnya besar semua. Nggak boleh D-nya besar, EMAK-nya kecil. Itu nggak boleh. Jadi harus besar semua sesuai dengan yang ada di database. Itu untuk menyeleksi. Nah, jadi kendalanya kalau kita belajar pemrograman client server, ini kan pemrograman client server berbasis desktop. Itu kendalanya itu pada waktu kita nyeleksi karakter itu berpengaruh.
Nah, kalau Anda nanti belajar tentang pemrograman web, besar kecil karakter nggak akan pengaruh kalau kita belajar di pemrograman web. Karena sudah beda aplikasi atau sistemnya. Jadi sistemnya sudah terbaru seperti itu. Kalau yang ini kan untuk aplikasinya masih aplikasi yang lama. Jadi belum ibaratnya itu nggak berkembang gitu. Yang berkembang itu kalau aplikasi desktop itu biasanya yang sering berkembang itu Visual Basic. Jadi Visual Basic.net itu perkembangan dari Visual Basic 6. Nah, kalau untuk yang pemrograman DLP VisualFox Pro itu perkembangannya nggak ada. Tuh, jadi intinya Anda belajar di database-nya ini. Mungkin ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Misi Pak, itu pakai software apa Pak? VisualFox Pro. VisualFox Pro ini. Jadi untuk membuka data ini harus install dulu VisualFox Pro. Nah, untuk VisualFox Pro-nya nanti akan saya kirim lewat Google Drive nanti. Itu versinya bisa 64 apa 32 aja Pak? Atau compatible? Bisa semua. 64 bisa, 32 bisa. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu jadwal meet-nya jadwal UAS-nya kapan ya? Jadwal luasnya kapan ya? Habis Lebaran? Iya, Atau ya. sebelum Lebaran? Sebelum Pak, puasa Pak. Pas puasa. Hampir. Hampir. Lebaran, Pak. Hampir Lebaran Pak. Lebaran. Oh ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita akan bahas tentang Dimajuin, tugas Pak. Anda. Jadi untuk laporannya di print screen ya. Ada lagi pertanyaan? Dibikin kayak gini tak Pak? Apa persis kayak yang di screen ini apa gimana Pak? Maksudnya gimana? Pakai yang Microsoft Word-nya nanti kan akan saya kirim ke Anda. Dan nanti tinggal Anda copy paste di situ aja, nanti Ya. kirim namanya, kirimkan ke saya. Nanti ngirimnya pas waktu UAS saja. Soalnya nanti masih ada tiga tugas lagi. Oke toh? Lumayan Pak. Di dosen-dosen lain ada tugas enggak? Apa cuma teori tok? Banyak, Pak. Banyak Pak, banyak. Cocok. Halo. Cocok pokoknya. Tuh. Jadi nyeleksinya nanti menggunakan ini ya, toolnya ya. Ada tabel properti sesuai dengan yang ada di worksheet. Nah, nanti worksheet-nya ini akan saya kirim ke Anda nanti ini. Dan untuk folder nilainya nanti juga sama. Nanti sudah saya kirim ke Google Drive nanti. Nunggu aba-aba saya nanti kalau pengen download sama absen. Bentar, tak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas materi atau tugas yang Anda kerjakan ya, yang kelompok. Ini dikerjakan kelompok apa dewe-dewe iki? Apa salah satu tok sing ngerjake iki? Kelompok, Pak. Masa COD angkringan. ngono. Nah, ini tadi. Tidak jauh. Bentar. Kita bahas.
Nah, kita buka contoh kelompok 1. Ini tugas. Oke, Adam, Muhammad Ainul Najib, Irfan sama Irfan ya. Silakan dilihat ya, nanti kesalahannya di mana, nanti dikoreksi kalau salah. Halo. Halo juga. Nah, untuk transaksi nanti ini juga dikasih nama ya. Namanya bukan tabel transaksi gini tok, tapi tabel transaksi pembelian gitu ya. Koreksinya itu. Beli. Nah, ini panahnya keliru ya. Panahnya ke atas harusnya ke sini. Ya. Panahnya ke sini ya. Ini. Nah, ini juga pembelian ya. Namanya ya. Yang tadi nih siapa ini? Oke, tolong untuk mic-nya yang namanya saya panggil diaktifkan. Adam Suhada, Muhammad Ainul Najib, sama Irfan. Oke, koreksinya. Ini tadi ya. Ini dikasih tabel transaksi pembelian gitu. Pembelian atau penjualan yang di atas ini? Penjualan ya. Tabel penjualan. Tabel penjualan. Kemudian panahnya yang di sini itu kebalik. Panahnya ke atas ya, jangan ke bawah ya. Yang ini ya. Oke. Ini udah ngomong apa lagi? Halo. Nah, Halo. kebalik ya. Dengar Pak. Sama ini pembeli ya, jangan membeli ya. Jadi langsung tabel beli, tabel jual deh, bukan beli. Tabel jual. Ini kodenya kode pembeli, kode pemakai. Ini bintangnya kurang 1 nih, nomor notanya ini. Ini tidak ada bintangnya lagi. Ya, ya Pak. Udah ada. Kasih bintang 1 ya ini ya. Nah, situ tahu koreksinya. Ada pertanyaan? Ya Pak. Ya. Ada. Oke, kalau nggak ada kita bahas lagi. Kelompok 2. Adi Cakep, Khairul Umam, Wahyudika. Pembelian berarti nanti kalau pembelian itu seharusnya ini namanya bukan nama pembeli ya, nama supplier ya seharusnya ya. Ini kalau kita masuk ke pembelian itu berarti dari supplier ke perusahaan. Tapi kalau kita namanya nota penjualan itu berarti dari customer ke perusahaan. Beda. Jadi kalau pembelian itu barang masuk ke perusahaan, tapi kalau penjualan perusahaan mengeluarkan barang untuk dijual ke pelanggan, customer. Itu harus dibedakan. Penjual nama toko. Nah ini penjual sama pembeli bedanya apa? Nah, untuk yang nota ini itu untuk tabelnya itu yang pertama tabel supplier. Tabel supplier itu ini. Ini tabel supplier. Tanggal apa nama toko sama nama pembeli itu sebagai suppliernya. Kemudian ada tabel barang, tabel barangnya ini. Kemudian ada tabel beli. Itu toh, 3 itu toh aja. Sama yang satu lagi nih, tanda terima ya. Tanda terima itu berarti
tabel pemakai. Ini tabel pemakainya mana? Ini tabel pemakainya enggak ada. Nggak ada, Jadi Pak. harus ada tabel pemakai, tabel barang, tabel beli ya, tabel beli, sama tabel customer. Ini customer ini. Penjualnya diganti customer. Ganti customer. Kemudian ini untuk filenya silakan Anda tambahi ya, jangan cuma ini toh. Ditambahi. Contoh nama barangnya nanti untuk tabel barang, nama barang, ID barang. Ini ID barangnya seharusnya di atas ya, jangan di bawah seperti ini. Jadi penempatannya di atas ini ya. Ini di atas, ini penempatannya. Terus panah-panahin diki. Muter materi kamu. Mami deh. Halo, halo. Halo. Iki lho panahe kok mutar-matir kayak ngene iki. Woi, Wi, kita nggak Nanti kacar-kacar aja. Anda grup ya kalau Anda pakai insert shape ya. Jadi biar nggak mutar-matir kayak gini. Nah, kalau Anda pakai Visio sudah jadi satu enak kalau pakai Visio. Kalau Anda pakai insert shape di Microsoft Office, Anda grup. Jadi Anda diklik ini toh, nanti diklik kanan grup gitu. Panah-panahnya. Dan nggak mutar-matir. Seperti itu. Ini untuk kelompok 2 ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Pak. Jadi kelompok 2 itu yang pertama ada tabel supplier. Kemudian yang kedua tabel pemakai, ketiga tabel barang, kemudian yang keempat transaksinya tabel pembelian. Itu. Jadi ini nggak perlu pakai ini. Langsung ini transaksi ini diganti pembelian gitu. Oke, saya tutup. Untuk yang ketiga, tolong itu suaranya dinonaktifkan ya kalau nggak mau ngomong ya. Ini bukti nota sewa, berarti wah ini capturean langsung ya. Sewa. Nah ini normalisasinya mana? Kemarin tak suruh buat normalisasi enggak? Ini kelompok 3 siapa Ki? Ahmad Faisal karo Mujibur Rahman. Halo, Ahmad Faisal. Halo. Ahmad Faisal mana? Sama Mujibur Rahman. Mana ora? Di Ahmad Faisal aktif di chat, Pak. Di chat. Mujibur Rahman mana? Ini ono. Mujibur Rahman. Kemarin tak suruh buat Gak keluar normalisasi suaranya enggak? katanya, Pak. Oke, Muhammad Ainun, saya mau tanya, kemarin tak suruh buat normalisasi enggak? Kayaknya ada, Pak. Ada ya. Nah, Iya. ini perlu perbaikan nih punyanya Ahmad Faisal ini. Jadi untuk yang bukti nota sewa ini itu tabelnya yang pertama harus ada tabel transaksi sewa. Kemudian yang kedua ada tabel customer. Kemudian ada tabel barang. Barangnya itu mobil ya, tabel mobil juga boleh. Kemudian yang keempat tabel pemakai. 4 ini. 4 ya. Muhammad Mujibur Rahman ya. Ada 4 tabel. Ada pertanyaan Mujibur Rahman? Rahman di aktif ora mik ya? Halo. Mujibur Rahman mana? Kita. Mujibur Rahman. Rungoknya ora.
Nggak Halo. keluar suaranya katanya, Pak. Keluar. Padahal Ada aku suaranya, Pak. nggak mute loh. Berarti situ mic-nya itu yang keliru. Mic-nya sana. Oke, paling. Mic-nya itu. Setting saya, Lur, setting saya. Oke, kita masuk ke ini transkrip nilai ya. Tabel universal, siswa, mapel, dosen, keterampilan. Ini tabel keterampilan. Kok ada tabel keterampilan nggak, Bu? Ini apa, Bu? Barisa Tamim sama Rizky? Ada? Ini mapel. Dosen, benar. Tabel nilai. Ini tabel nilai aja, nggak usah, masa nilai per tahun maksudnya bi. Tabel nilai per tahun maksudnya bi, copy paste apa piye iki? Tabel keterampilan itu apa? Tabel keterampilan? Ini kan sama dengan tabel ini toh, tabel mapel toh. Nah ini kan tabel mapel toh, sama toh. Ya, kok ada tabel keterampilan barang piye maksudnya? Bentar macet ini toh. Ini apa untuk mapel itu tabel master ya. Dari saya Tamim di. Dari saya Tamim sama Rizky. Halo. Dari saya Tamim sama Rizky. Mana? Saya Barisa. Bisa ra jawab, Pak. Kayaknya ra jawab, Oke, biar paham, silakan WA, tanya WA. kalau salah. Tidak ada. Nanti tolong diingatkan sama teman-teman kalau nanti mau mengerjakan tentang apa aplikasi nilai itu yang pertama ini ya. Jadi benar tadi ada tabel siswa. Ini nanti ini sebagai tabel siswanya. Kemudian ada tabel fakultas. Ada tabel program studi. Ini buat sendiri nih. Kemudian ada tabel mata kuliah sama tabel dosen. Itu toh. Tidak perlu ada tabel nih, misal ada tabel keterampilan barang itu ora ono. Kemudian untuk yang transaksinya itu adalah tabel nilai tok, yang lainnya sebagai tabel master. Itu untuk analisa di tabel transkrip nilai. Kemudian kita tugas kelompok ini Maulana Ali, Sindu sama Aniful Majid. Ini tabel rental. Tabel buku, anggota, kembali, petugas. Kembali. Anggota. Oke, untuk yang ERD-nya yang ini itu yang arah ke sini. Jadi anggota ketemu anggota ini dihilangkan aja. Ini dihilangkan. Jadi cukup ini sama ini tok. Sama pemakainya mana ini? Tabel pemakainya mana? Enggak ada tabel pemakai. Sindu? Tabel petugas loh. Ini ada tabel petugas. Kok sini enggak ada petugas mana nih? Nih. Kalau ini kan ada tabel petugas toh. Di sini ya harus ada tabel petugas. Ini petugas ya. Halo. Tuh. Halo. Tuh. Aman. Tabel petugas. Ini kurang tabel petugas ini. Jadi mungkin ini dihilangkan tahu dari tabel petugas. Ini dihilangin kabeh. Ini petugas.
Oke kok anggota iki no. Filenya kan nomor petugas. Keliru ngedit iki berarti. Nih, Yang dihilangin tuh mengelolanya apa gimana Pak? Apa anggotanya? ini loh, ini tulisannya anggota no, bukan petugas no. Tak kira ki anggota, tabel anggota. Nanti benar. Cuma ini namanya bukan anggota tapi tabel petugas. Ini ke anggota, ini juga ke anggota. Sama toh? Berarti petugas berarti ya Pak? Ya ini ganti petugas sih berarti. Ini udah bener bawae, cuman kok ini belum diedit gitu loh. Ini loh. Ini belum diedit. Kalau ini udah benar. Nomor petugas sama petugas toh. Tapi ini kok anggota Iya, tadi. Jadi anggota sama petugas beda loh ya. Petugas itu karyawan rental atau karyawan perpustakaan. Tapi kalau anggota kan dari sisi orang lain gitu toh. Itu toh, yang lain dah benar lah. Sama relasinya mana nih kok gak dikasih relasi? Ini kurang relasi ya. Relasi yang ada panah-panahnya itu loh. Yang seperti tugas 1 itu loh. Apa? Kelompok 1. Iya Pak. Mana? Kelompok 1. Nah, ini panah-panah ini loh. Ini, jadi kurang panahnya ini relasi sama tadi diedit jadi tabel petugas. Iya Pak. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk tugas sama penyelesaian ini tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Tesnya Pak. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dari tadi suaranya nggak kedengeran Pak. Tapi mikmu gue berarti speakernya saya krungu. Kita coba-coba Pak, baru ketemu tadi. Barusan Nasib musang. Nasib. Di awal dari tadi nggak kedengeran suaranya. Ya nanti gini, nanti kan saya upload di YouTube, nanti bisa dibuka kembali ya. Oh iya Pak. Oke. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Untuk tugasnya nanti akan saya kirim lewat Google Drive. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.